dan hasilnya cukup mendalam, membekas ke hati anak-anak yang menyertai itu. Program Selama 7 Hari itu dilaksanakan tanggal 18 April 2018 di Nagari Pariangan di kaki Gunung Merapi, tidak jauh dari Padang Panjang. Bapak Ibu sekalian, JM3 kini sedang merancang untuk program pelatihan diri Minangkabau siri kedua. Kami maruhkan penyertaan milenial Minang dari seluruh pelosok dunia setelah berakhirnya COVID-19. Sebagai milenial Minangkabau nan di perantauan, tentu kami kurang mendalami adat dan budaya Minangkabau itu sepenuhnya. Dari itu ambo menyeru kepada UDA, UNI yang sedang menonton conference ko untuk mula menyadari dan bausau. Jadi dari kini sementara orang-orang tua kita, nenek mama yang punya pengetahuan lawih, bukanlah sifat galih yang kosong. Batamu jurang cadik, pandai, anggaplah diri kita awih untuk mempelajari. Pasti orang sanang untuk magih masukan dan pelajaran. Yang bicara mo, jadi kita dalam akademik, jaya kita di dalam dagang, sukses kita sebagai pejabat tinggi, hebat kita sebagai pimpinan, jati diri Minangkabau jangan sampai hilang. Haruslah bermanfaat bagi orang banyak. InsyaAllah. Amin, amin. Sekian dulu Bapak Fazli Jalal daripada Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah Hengki, luar biasa. Ambo ingin memberi dasar sekitar. Tadi Pak Hengki dan juga dari beberapa yang lain sudah ada keinginan agar pemuda-pemuda atau milenial di rantau, yang terutama yang sudah berkarya di sana atau sedang sekolah atau memang menjadi keturunan di rantau, itu dimungkinkan hendaknya mempunyai sebuah proses mereka sadar keminangannya, mengaratinya asal-usulnya, mencaliannya Minang, pahamnya adatnya dengan cara mereka masing-masing ya. Karena kita tentu mengertilah kontekstualitas daripada bagaimana mereka melihat keminangan di sudut dasariko. Cuman tadi yang sampaikan oleh Uda Hengki tadi, ialah dimulai di JM3 Malaysia, tapi yang bercali sambutan di awak di Minang, membantu programnya, mematch antara mereka yang datang dengan anak-anak muda di ranah, sehingga terjadi perbauran, dan di dalam perbauran itu mereka saling bahu-membahu, saling bangun jaringan. Nah, itu Nambo kira kawan-kawan di Malaysia, baik orang tua maupun remajanya lah siap pula. Jadi kalau dua negara apa saja dulu menyiapkan diri, program Pak matangkan, yang lah dimulai tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu oleh JM3, kita sempurnakan kurikulumnya, kita rantangkan karpet merah di Sumatera Barat, kita bangun berbagai kekayaan pengalaman mereka, ingin diisi Padang Panjang, ingin di Remadat, ya kan? Dan berbagai kekayaan tadi yang membuatnya makin paham apa itu Minangkabau, apa itu falsafahnya, dan kelebihan-kelebihan nilai-nilai budaya yang masih bisa pakai untuk menjadi kompetitor yang tangguh di dunia yang makin kuat persaingan itu.